Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Manajemen Bisnis Syariah. Anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri Nurul Mauludiyah, NIM 026 sebagai moderator dan juga pemateri kedua. Selanjutnya, Alvin Lutfiani, NIM 027 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir, Tiara Putri Legowo, NIM 028 sebagai pemateri yang pertama. Di video kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan bisnis syariah. Dosen pengampu mata kuliah ini Bapak Fatkur Rahman Al-Banjari, SEME. Materi pertama yang akan dibahas adalah bagaimana cara memulai usaha. Untuk pemateri dipersilahkan. Cara-cara untuk memulai usaha baru mentransformasi ide menjadi sebuah bisnis komersial bisa menjadi pengalaman yang menggembirakan sekaligus penuh tekanan. Melakukan penelitian untuk ide sekaligus pengumpulan informasi tentang pesaing merupakan hal yang penting. Jadi mulailah untuk mengidentifikasi pasar, menentukan positioning dan proporsi penjualan, serta menentukan identitas merek sehingga produk mampu bersaing di pasar. Adapun rumusan-rumusan yang dapat digunakan oleh calon usahawan untuk memulai usaha baru. Yang pertama ada what. Apa model bisnis yang ingin kita kerjakan? Sebelum kita menjalankan atau mengembangkan sebuah bisnis, tentunya kita harus mengenal bisnis itu secara general. Dengan mengenal sebuah bidang bisnis, kita bisa menjalankan dan mengembangkan bisnis tersebut dengan baik. Yang kedua ada why. Pikirkan kembali apa alasan kita dalam memilih sebuah bisnis untuk dijalankan. Apakah kita memilih menjalankan sebuah bisnis karena sesuai dengan hobi, minat, kreativitas yang sedang ditekuni, terinspirasi dari bisnis orang lain yang sukses, atau hanya ingin mengisi waktu luang saja. Lalu yang ketiga ada WUM, menentukan dan memahami target market untuk bisnis yang akan dijalankan. Kita juga perlu mempelajari karakter orang-orang yang menjadi target market bisnis kita agar kita dapat mempersiapkan cara pemasaran yang tepat pada mereka. Yang ketiga ada where, menentukan lokasi bisnis yang tepat seringkali menjadi hal yang sulit bagi seorang pebisnis. Pastikan lokasi bisnis sesuai dengan target market bisnis kita, misalnya daerah perkantoran, kampus, perumahan, dan lain-lain. Yang keempat ada when, menentukan waktu operasional bisnis juga termasuk hal yang penting untuk dipersiapkan. Apakah bisnis kita akan buka 8 jam sehari selama 1 minggu penuh atau buka 24 jam selama seminggu penuh? Pertimbangkan juga untuk memperhitungkan segala persiapan usaha dan juga pengembangan usaha itu ke depannya. Lalu yang kelima ada who. Tentukan orang-orang yang akan terlibat dalam menjalankan bisnis, mulai dari karyawan, partner bisnis, dan orang lain yang dapat membantu dalam menjalankan bisnis tersebut. Tentukan tugas dari masing-masing orang yang akan terlibat dalam bisnis sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Lalu yang ketujuh ada how. Pastikan bahwa kita memiliki strategi dan rencana dalam menjalankan bisnis. Akan lebih baik bila kita mengetahui modal yang dibutuhkan, kualitas dan kuantitas produk yang akan kita jual. Jika ide ini sudah kredibel dan terukur, itu berarti telah siap mendirikan usaha dengan benar. Berikut di bawah ini cara-cara yang perlu diperhatikan dalam memulai usaha baru, yaitu yang pertama, desain nama bisnis yang baik. Nama yang baik dapat memberikan manfaat. Pertama, mudah mengkomunikasikan brand dan pesan pemasaran kepada pelanggan dan investor. Teliti pesaing dan pelajari bagaimana mereka membranding usaha. Pastikan nama yang diambil menunjukkan keunikan yang belum digunakan orang lain. Yang kedua, skala dan struktur bisnis. Pahami bahwa usaha yang akan dijalankan sendiri, bermitra dengan pihak lain, atau berbentuk korporasi. Jika korporasi, maka urus status badan hukumnya. Desain aturan untuk pemilik dan pemegang saham. Mintalah penasihat hukum untuk menentukan struktur terbaik. Lalu yang ketiga, mendaftarkan merek dagang dan hak paten. Mendaftarkan merek dagang dan hak paten akan melindungi nama, slogan, dan logo yang melekat pada usaha yang akan dijalankan. Jika ada kompetitor yang melakukan plagiasi, pemilik mempunyai hak paten yang bisa melindunginya. Ada baiknya juga untuk mendaftarkan nama domain dan mengundangkan nama yang konsisten di semua sosial media. Yang keempat, pastikan bisnis lolos persyaratan hukum. Pemerintah telah memiliki panduan bahkan untuk pendirian usaha kecil menengah.
Perhatikan, pelajari, dan pastikan calon usahawan tersebut mematuhinya. Yang kelima ada pajak dan pelaporan bisnis. Sejumlah pajak berlaku untuk bisnis. Penting untuk mempelajari berbagai macam pajak dan manfaatnya. Pajak akan dikenakan setelah menyelesaikan laporan keuangan. Diharapkan untuk konsisten membayar dan pensiun karyawan. Lalu yang keenam ada asuransi usaha. Asuransi menjadi penting untuk sejumlah alasan. Lokasi usaha perlu mendapat perlindungan dari resiko kebakaran, banjir, kerusakan akibat kecelakaan. Asuransi jiwa dan asuransi perlindungan pendapatan juga penting. Lalu asuransi perlindungan terhadap gangguan usaha. Lalu yang ketujuh ada kantongi sejumlah lisensi yang diperlukan kunjungan pihak yang berwenang memberikan izin usaha atau juga yang mengeluarkan lisensi bahwa produk layar diedarkan di pasar. Menjaga keuangan juga sangat penting dalam bisnis. Pertimbangkan untuk menyewa seorang akuntan untuk membantu pencatatan keuangan. 8. Perangkat lunak yang tepat. Semakin hari, urusan bisnis bisa dipermudah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pastikan usaha tersebut menggunakan perangkat lunak atau software yang tepat untuk mengerjakan laporan keuangan, misalnya, dan pembayaran gaji karyawan. Yang terakhir ada saran dan dukungan. Cari informasi dari manapun yang dapat mendukung usaha Anda. Bisa dari website, pemerintah, atau lainnya. Anda akan temukan kalender dari banyak peristiwa yang jadi agenda mereka. Materi yang selanjutnya adalah proses dan hasil studi tiap aspek. Untuk pemateri kedua dipersilahkan. Untuk mempertahankan kelangsungan dan berkembangnya suatu perusahaan, maka membutuhkan perencanaan yang baik dan profesional supaya perusahaan tersebut mempunyai daya tarik yang tinggi dan laba perusahaan akan selalu meningkat. Perencanaan dalam perspektif bisnis syariah adalah kegiatan awal bisnis syariah dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan bisnis yang dijalankan agar mendapatkan hasil yang optimal. Seorang pengusaha muslim profesional akan selalu menerapkan sebuah rencana dalam memulai bisnisnya. Perencanaan yang tertata dan terstruktur akan membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi maksimal. Sebuah perencanaan juga harus selalu dievaluasi, baik itu di awal, tengah, maupun di akhir. Hasil dari sebuah perencanaan yang maksimal terlihat dari mana seorang pengusaha dapat mengevaluasi rencananya agar terhindar dari sebuah kegagalan. Dalam memulai sebuah bisnis, kita juga harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan suatu usaha. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan atau CUP, dan lain-lain. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Dari sisi budaya, menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang besar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri tersebut, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, aspek manajemen. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Dan yang terakhir, aspek keuangan. Bagi sebagian pebisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Untuk materi terakhir yang akan kami bahas adalah analisis lingkungan, SWOT analysis. Untuk pemateri terakhir, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah analisis yang penting untuk dilakukan bagi suatu bisnis, terutama bagi bisnis UKM. Analisis SWOT merupakan sebuah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat, ancaman.
Faktor analisis ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari strength dan weakness, sedangkan faktor eksternal terdiri dari opportunity dan threat. Beberapa faktor internal yang dapat digunakan untuk analisis ini dari sisi strength dan weakness adalah kondisi keuangan, sumber daya manusia, masalah internal, dan pencapaian perusahaan ataupun hal penting di perusahaan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat digunakan yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Memiliki ide untuk membuat sebuah usaha atau produk bisa dikatakan gampang-gampang susah, karena ketika kita sudah bisa menentukan usaha apa atau barang apa yang akan kita jalankan atau jual di pasaran, terkadang kita bingung untuk siapakah produk tersebut atau target dari usaha tersebut. Sebelum memasarkan sebuah produk ke pasaran atau menjalankan sebuah usaha, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui dari segi kekuatan, kekurangan, peluang, dan ancaman yang akan mempengaruhi pemasaran produk atau usaha yang akan kita jalankan. Bagi suatu bisnis, manfaat analisis SWOT perusahaan sendiri adalah sebagai strategi penentu masa depan keberlangsungan bisnis perusahaan. Bagaimana sebuah perusahaan menjalankan strategi misinya untuk mencapai tujuan atau visi perusahaan. Analisis SWOT perusahaan ini dapat digunakan sebagai stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaannya. Penilaian SWOT perusahaan ini membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Apakah hal itu berasal dari internal ataukah dari faktor eksternal perusahaan? Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.